Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah zil adbi wal ra'fah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil huda wal rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atsba'ihi ila qiyamis sa'ah, amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para asatiz, para muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang utama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan anugerah taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini kita dapat berkumpul kembali di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Min asma'illah al-husna, di antara nama-nama Allah al-husna yang di luar 99 ialah nama Allah Al-Hannan. Al-Hannan. Al-Hannan seringkali bersanding dengan nama Allah Al-Mannan. Jadi seringkali Al-Hannan ini bersandingan dengan nama Allah Al-Mannan. Qala ba'dul ulama, berkata sebahagian ulama, Al-Hannan artinya huwal wasi'ur rahmah. Al-Hannan artinya yang maha luas rahmatnya, yang maha luas kasih sayangnya, sehingga tidak ada satupun ciptaan Allah yang luput dari rahmat Allah. Sekecil apapun ciptaannya, pasti di situ didapat pula rahmat Allah. Jadi Al-Hannan yang maha luas rahmatnya. Wa qad yakunu, dan bisa pula Al-Hannan itu artinya al-mubaligha fi ikrami ahli ta'atihi iza wafau daral qarar. Nah, bisa pula Al-Hannan itu maknanya yang bersangatan memuliakan orang-orang yang taat kepadanya apabila mereka sampai ke dalam surga. Jadi orang-orang yang taat kepada Allah apabila mereka sampai ke dalam surga, Allah sangat memuliakan mereka, Allah sangat menghormati mereka, Allah sangat mengagungkan mereka. Apapun yang dikehendaki oleh penduduk surga dituruti oleh Allah. Nah, karena Allah sangat menghormati, Allah sangat memuliakan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yukrimul muhsinina wa yaghfiru lil musiina intabu ilaihi fahuwa habibuhum. Itu lil musiina tertinggal ya-nya. Wa yaghfiru lil musiina diambil dari kata asaa yusiu. Jadi yukrimul muhsinin wa yaghfiru lil musiin intabu ilaihi fahuwa habibuhum. Dia memuliakan orang-orang yang berbuat baik dan memberikan ampunan bagi orang-orang yang berbuat salah
jika mereka tobat kepada Allah, maka Allah cinta kepada mereka. Nah, itulah makna dari nama Allah Al-Hannan. Jadi yang pertama Al-Hannan, yang maha luas kasih sayangnya. Yang kedua bisa pula Al-Hannan tadi maknanya yang bersangatan memuliakan orang-orang yang taat kepadanya apabila mereka sampai ke dalam surga. Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Abi Ayyash Zaid bin Samit radhiyallahu anhu wa huwa yusalli wa huwa yaqul. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam liwat dengan sahabat beliau yang bernama Zaid bin Samit yang sedang sembahyang dan dia berdoa kepada Allah. Jadi Nabi liwat dengan sahabat Sidin yang bernama Zaid bin Samit ketika itu sedang sembahyang. Nah, dan dia berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ardh ya zal jalali wal ikram. Dan doanya Zaid bin Samit ini didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku minta kepada engkau, bi anna lakal hamda, bahwa bagi engkau segala puji, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, ya Hannan, wahai yang maha luas rahmatnya, ya Mannan, yang maha agung pemberiannya, ya Zal Jalali wal Ikram, wahai yang punya kebesaran dan kemuliaan. Nah, mendengar doa Zaid bin Samit tadi, Nabi berkata, laqad sa'altallah bismillahil azam. Ya Ayyash itu tertambah. Jadi Nabi bersabda yang dikhitab Sidin Zaid bin Samit. Nah, kata Nabi, laqad sa'altallaha bismillahil azam. Dalam riwayat yang lain bismihil azam, allazi iza du'iya bihi ajaba wa iza su'ila bihi a'ta. Jadi allazi iza du'iya bihi ajaba, tertinggal alifnya, wa iza su'ila bihi a'ta. Rawahu Abu Dawud. Nah, lalu Nabi berkata, ujar Sidin, wahai Abu Ayyash, sungguh engkau minta kepada Allah dengan nama Allah yang agung, yang bila mana dipakaikan untuk berdoa, maka Allah akan kabulkan doanya, dan bila diminta Allah dengan kalimat-kalimat itu, Allah akan memberi. Nah, jadi hadis ini menjelaskan bahwa Al-Hannan itu termasuk Asmaul Husna yang di luar daripada 99. Nabi kadang mengucapkan, yang mengucapkan sahabat di hadapan Nabi dan diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dengan sunnah taqririyah. Ini pengakuan Nabi. Nah, jadi sesuatu yang diperbuat di hadapan Nabi atau sesuatu yang diucapkan di hadapan Nabi dan diakui oleh Nabi itu sama hukumnya sesuatu itu Nabi yang memperbuat atau Nabi yang mengatakannya. Nah, oleh itu sangat bagus kalimat ini dipakai setiap kali kita mau berdoa, hendak minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kalimat-kalimat itu disebut Nabi Ismul A'zam. Apabila berdoa dengan kalimat-kalimat tadi, ajaba, doanya dikabulkan oleh Allah. Dan apabila minta kepada Allah dengan kalimat-kalimat tadi, a'ta, maka akan diberi oleh Allah.
Nah, jadi sebelum kita berdoa bagus dimulai dengan kalimat-kalimat ini. Jadi Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram. Hanya sambati. Nah, hanya sebut doa kita. Ya Allah, misalnya ampuni hamba. Ya Allah, luaskan rizki hamba. Ya Allah, pelihara hamba dan keluarga hamba. Nah, sebelumnya dimulai dengan kalimat-kalimat tadi. Karena itu ujar Nabi, Ismul A'zam. Dan mesti kita ingat kalau ada janji-janji dari Allah dan dari Rasulullah akan memberi sesuatu permintaan, apapun itu pasti akan terjadi. Nah, kadang mungkin Allah menyalahi dengan janjinya, kadang mungkin Nabi mustahil Nabi berdusta. Nah, tetapi Allah dan Rasulullah tidak ada menyebutkan berapa kali kita mesti memintanya baru diberi atau dikabulkan. Nah, ujibu da'watad da'i iza da'an, ujar Allah. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Nah, tapi Allah kadang menyebutkan berapa kali kita berdoa hanya dikabulkan. Allah kadang menyebutkan itu. Artinya segera aku kabulkan kadang juga. Nah, dan itu adalah rahasia dari Allah. Allah kadang menyebutkan berapa kali kita mesti minta hanya dikabulkan Allah. Allah kadang menyebutkan itu. Itu rahasia Allah. Nah, kalau semua permintaan kita dikabulkan semuanya oleh Allah, mungkin kita tidak akan berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalaunya semuaan permintaan kita dikabulkan oleh Allah, seumur hidup kita kada berdoa lagi. Ya Allah, sihatkan hamba. Sihat langsung, seumuran kada minta sihat lagi. Nah, jadi Allah kada menyebutkan berapa kali kita meminta berdoa kepada Allah hanya dikabulkan. Allah kada menyebutkan. Nah, mungkin ada yang 100 kali berdoa baru diberi oleh Allah. Mungkin ada yang cuma 10 kali. Itu menandakan bahwa agar kita jangan pernah berhenti berdoa setiap hari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa tahu Allah memberi permintaan kita dikali yang ke-100 dalam berdoa. Misalnya 99 kali dah kita berdoa, lalu jadi kita aku ampih dia berdoa kado kabul-kabul juga. Barangkali ditakdirkan Allah, Allah sudah menentukan doa kita dikabulkan yang ke-100. Nah, itu. Jadi hikmahnya supaya jangan berhenti berdoa, jangan pernah berhenti meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti kisah ada seorang pemuda yang kuat, gagah perkasa memukul batu besar. Dan batu itu ditakdirkan oleh Allah akan pecah pada pukulan ke-10 kali. Batu ini sudah ditakdirkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah, batu ini pecah bila dipukul 10 kali. Nah, pemuda itu memukul 1 kali tidak pecah, pukul kedua kali tidak pecah, sampai pukulan ke-9 kali tidak pecah, lalu berhenti memukul karena tidak kuat lagi dan menyerah. Nah, sampai pukulan yang ke-9 menyerah laki-laki tadi. Kada pecah-pecah juga. Padahal jaka sekali lagi pecah tadi. Nah, kemudian datang ada orang tua membawa tungkat dan bertanya kepada pemuda itu, kenapa Jisidin? Nah, datang kai-kai tuha bertungkat, kenapa cu Jisidin? Nah, batu ini sangat keras dan sudah 9 kali dipukul, batu itu tidak hancur, jawab pemuda itu. Lalu orang tua itu memukul batu itu dengan pukulan yang tidak kuat, tetapi batu itu belah jadi 2. Nah, hadang lu jakai
Bismillahirrahmanirrahim. Tak cetokai balah dua batu tadi. Nah padahal bukan karena bacaan bismillahnya kada. Nah padahal memang sudah ditentukan Allah batu tadi pecah di pukulan yang ke-10. Nah kita berdoa hendaknya macam itu juga. Jangan berhenti, jangan pernah bosan kita minta kepada Allah, karena kita kada tahu kali yang keberapa kita minta. Nah doa itu hanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah karena orang tua itu memukul batu dengan pukulan yang ke-10 lalu pecah tadi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala li Jibril, ya Muhammad, inna rabbaka la yukhatibuni yaumal qiyamah fayaqulu ya Jibril mali ara pulanan. Dalam riwayat yang lain mali ara pulana bena pulanin fi sufufin nar. Fa aqulu ya Rabb innahu lam tujad lahu hasanatun ya'udu khairuha. Fa yaqulu ya Jibril fa inni sami'tuhu yaqul. Dhamirhu tertinggal. Fa inni sami'tuhu yaqul fi darid dunya. Tertambah ya-nya jadi dari bayu bapat kepada ad-dunya. Fa inni sami'tuhu yaqul fi darid dunya ya Hannan ya Mannan Paktihi pas'alhu. Itu paktihi asalnya i'ti, jadi ya ganti lawan dhamirhi. Banyak salah hadisnya. Paktihi pas'alhu ma arada biqaulihi ya Hannan ya Mannan. Qala ujar Jibril fa'atihi fa'as'aluhu fayaqulu hal min Hannanin aw Mannanin ghairullah fa'akhuzu biyadihi. Ini masih perkataan Jibril. Lalu ujar Jibril fa'akhuzu biyadihi min sufufi ahlin nar fa'udkhiluhu fi sufufi ahlil jannah. Artinya di hari kiamat nanti Allah bertanya kepada Jibril, hai Jibril, itu kenapa si fulan kulihat dia dalam barisan menuju neraka? Aku kata, ujar Jibril, karena tidak ada kebaikan yang kembali kepada dirinya. Lalu orang tadi masuk ke dalam barisan yang menuju neraka. Allah bertanya lagi, hai Jibril, aku pernah mendengar dia di dalam dunia menyebut ya Hannan, ya Mannan. Ujar Tuhan, aku suah mendengar orang itu dalam dunia menyebut ya Hannan, ya Mannan. Cari dia dan tanya dia, di dalam dunia kamu sebut ya Hannan, ya Mannan, siapa dia? Artinya yang dia kehendaki, yang dia maksud dengan ucapannya ya Hannan, ya Mannan, siapa garang ya Hannan, ya Mannan itu? Lalu orang tadi menjawab, adakah selain dari Allah? Bahasa kitanya, siapa lagi amun kada Allah? Nah jawab orang itu, maka aku membawa, ujar Jibril, maka aku membawa orang itu dari saf ahli neraka ke dalam barisan ahli surga. Nah lalu orang tadi diambil oleh Jibril, dimasukkan ke dalam barisan yang menuju ke dalam surga. Padahal apa? Padahal sudah di dalam neraka. Nah itu dikeluarkan. Kemudian di dalam kitab Hilyatul Auliya disebutkan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ini tadi hadisnya dalam kitab Hilyatul Auliya juga. Nah di dalam kitab Hilyatul Auliya disebutkan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam neraka ada sayup-sayup terdengar suara ya Hannan, ya Mannan. Dalam neraka nih ada suara ya Hannan, ya Mannan, dan Allah mendengar. Nah kemudian Allah perintahkan malaikat neraka untuk mencari di mana suara itu.
Nah, Allah suruh malaikat neraka mencari suara yang sayup-sayup tadi, yang menyebut ya Hannan, ya Mannan. Dan malaikat itu berputar keliling mencari orang yang menyebut ya Hannan, ya Mannan selama 70 tahun. Dan malaikat itu tidak menemukannya. Jadi malaikat itu luas, bertingkat-tingkat. Nah, malaikat tadi berputar-putar selama 70 tahun mencari di mana asal suara tadi kada bertemuan. Nah, kemudian Allah berfirman, wahai malaikat, orang itu berada di jurang neraka ini, cari dia dan ambil. Nah, akhirnya malaikat tadi mencari sumber suara tadi sesuai dengan tempat yang sudah diberitahukan oleh Allah. Nah, akhirnya menemukan orang itu lalu dimasukkan ke dalam surga. Padahal 70 tahun sudah di dalam neraka. Nah, Imam Hasanul Basri yang dikenal dengan Sayyidut Tabi'in, nah setelah membaca hadis di atas, beliau menangis. Ditanya oleh murid beliau, kenapa menangis? Kenapa pian menangis? Imam membaca hadis tadi. Lalu ujar Sidin, aku berharap aku adalah laki-laki itu. Nah, aku berharap Sidin, laki-laki yang dikeluarkan dari neraka tadi, aku Sidin. Nah, jawab Imam Hasanul Basri. Nah, murid beliau bingung dan bertanya, kenapa aja murid? Padahal 70 tahun sudah dalam neraka, hanya dikeluarkan. Nah, itu orang 70 tahun dalam neraka, tetapi dia pasti masuk surga, ujung-ujungnya masuk surga. Nah, kalau aku tidak tahu bagaimana nanti akhir hidupku, kalau aku mati dalam keadaan tidak beriman, maka aku akan selamanya di dalam neraka. Nah, jadi orang yang sekelas Imam Hasanul Basri, Sidin pun takut juga, Sidin pun takutan. Nah, ketika menghadapi sakaratul maut itu, apakah mati membawa iman atau kada? Gitu. Nah, ini kisah disebutkan juga dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada juga. Para muhibbin hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian al-mu'min bismillahil hannan, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Hannan, yang maha luas rahmatnya, yang sangat memuliakan orang-orang yang taat kepadanya. Nah, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Hannan ayyarhama ibadallah, yarhamul mu'minin wa yarhamul kafirin bi ayyad'uwahum ilal islam wa ayyad'uwallah ayyahdiyahum ilal islam. Nah, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Hannan, nah kita mesti sayang kepada hamba-hamba Allah, sayang kepada orang-orang beriman, dan sayang kepada orang-orang kafir. Jadi sayang kepada semua hamba-hamba Allah, baik itu orang yang beriman atau orang kafir. Nah, kayak apa caranya menyayangi orang kafir? Dengan cara mengajak mereka kepada Islam dan berdoa kepada Allah agar diberi hidayah untuk Islam. Itu bentuk sayang kita kepada orang kafir. Kita ajak mereka kepada Islam dan kita doakan mereka agar diberi hidayah untuk masuk Islam. Mengajak itu bukan hanya dengan perkataan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah mengajak orang kafir kepada Islam dengan akhlak yang baik. Jadi mengajak itu bukan hanya terbatas dengan ucapan, perkataan, ayo kita masuk Islam, kada. Yang lebih penting dari itu mengajak orang kafir masuk Islam dengan akhlak yang baik. Nah, dahulu ada Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari.
lahir pada tahun 200 Hijriah. Jadi beliau lahir pada tahun 200 Hijriah di Khuzistan di daerah Iran. Dan beliau wafat di Basrah di Irak tahun 283. Jadi beliau berumur kurang lebih 80 tahun. Nah, Imam Sahal ini di samping rumah beliau ada rumah yang bukan beragama Islam. Jadi di samping rumah Sidin ini rumahnya berdempit lawan Imam Sahal. Nah, di samping rumah Imam Sahal ini rumah orang yang kada Islam. Puluhan tahun beliau di sana tidak tertarik jiran beliau itu untuk masuk Islam. Padahal kayaknya pengajian orang belajaran di rumah Imam Sahal puluhan tahun tetap jiran yang non muslim tadi kada tertarik hendak masuk Islam. Nah, rumah jiran beliau itu tempat qada hajatnya atau wisinya aja kita bucur dan merimbis ke rumah Imam Sahal. Jadi wisi sini tuh merimbis. Jadi banyunya mengalir ke rumah Imam Sahal. Nah, setiap subuh hari beliau membersihkan kotoran itu dan beliau buang ke tempat sampah. Jadi karena bila subuh Imam Sahal tadi bebersih sidin, dibuang sidin, rimbisan banyu wisi tadi ke tempat sampah. Dan itu terjadi puluhan tahun. Nah, suatu saat beliau sakit dan mendekati wafat. Beliau panggil jiran itu dan berkata, ujar Imam Sahal, wahai jiranku, aku sudah mendekati wafat dan sekian puluh tahun wisi ikam itu merimbis ke rumahku. Nah, sekarang tolong Yesidin diperbaiki. Aku takut nanti anak-anakku tidak sabar. Nah, jadi ujar Imam Sahal, wisi ikam tu baiki. Nah, aku takutan Yesidin kalau anakku kaina kada sabar. Nah, akhirnya jiran itu menangis di hadapan Imam Sahal. Nah, ternyata seperti itu akhlak. Akhirnya jiran itu menangis di hadapan Imam Sahal. Nah, ternyata seperti itu akhlak seorang muslim terhadap jiran yang bukan muslim. Lalu ujar jiran tadi, saksikanlah aku masuk Islam. Nah, lalu jiran tadi mengucapkan syahadat masuk Islam di hadapan Imam Sahal At-Tustari. Nah, jadi beliau artinya yang berbekas di hati orang non muslim tadi apa? Dakwah bilhal. Nah, bagaimana kasih sayang Imam Sahal At-Tustari, kesabaran beliau dengan jiran yang macam tadi, sehingga tersentuh hatinya untuk masuk Islam. Nah, kemudian yang kedua, wa ayyubaligha ikrama ahli ta'atillah, bahwa dia bersangatan menghormati orang-orang yang taat kepada Allah. Ini buah keimanan dengan nama Allah Al-Hannan. Jadi setiap orang kita sayangi, cuman kepada orang yang taat kepada Allah mesti kita hormati lebih daripada nang lain itu. Jadi orang yang beriman semuaan kita hormati. Nah, cuman untuk orang-orang yang taat kepada Allah penghormatan kita lebih daripada yang lain, sebagaimana Allah sangat menghormati kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, itulah sebahagian penjelasan dari nama Allah Al-Hannan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمر وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.